Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Senin 27 Mei 2024 ya, IHSG dalam posisi oke turun ya. Tadi banyak Big Bang juga rontok semua macam-macam ya. Nggak masalah. Oke, gue sekarang pengen bahas BMTR lagi John ya. Dimana hari ini sempat turun terus naik lagi dan kita tahu kalau berdasarkan trading hari ini ya, kita tahu ini BMTR dijagain ya. Dijagain. Ini kelihatan banget nih. Ya dari grafik ini orang udah panik rame-rame jualan yang garis merah ini nih. Dia taruh haki di kiri. Nah ada yang nampung di kiri, dia jaga. Ya entah siapa ini, dia jaga supaya harganya nggak jatuh. Ya jadi lo bisa lihat dari grafik hari ini bener-bener dijagain ya. Ya kita tahu BMTR mau segera private placement yang kita nggak tahu standby buyernya siapa, di mana salah satu ini adalah salah satu emiten yang dipegang oleh LKH gitu ya. Banyak teori yang beredar ya tentunya. Ada yang bilang, oh bisa aja nanti PLK yang standby bayarnya ya. Gue nggak tahu pribadi nggak tahu nanti lihat aja. Tapi kalau misalnya PLK yang standby bayarnya agak aneh dikit soalnya ya. Itu berarti sama aja nih ngancurin harga sahamnya karena gue nggak tahu dia beli di average berapa katanya 200 ya. Kalau dia beli di average cepet berarti dia hancurin di average yang 200 itu. Apakah mungkin dia yang beli kan gitu? Ya. Nah, juga sosok siapa yang jagain hari ini ya? Ini contoh grafik siang ya. Mana sih grafik siang tadi? Ada gua nggak catat lagi tadi grafik siangnya. Tadi ada tuh. Jadi tadi hari ini transaksinya BMTR ada sekitar eh mana? 22 M, John. Ini bener-bener dijagain. Dijagain dan itu berarti eh dan hari ini pun lo bisa lihat nih di grafiknya yang di as ini dijagain bener-bener ini. Di bit ini. Yang merah 27.200 lot ya. Dia siap beli ya. Jadi bener-bener dijagain dan totalnya kira-kira 22 miliar. Ya, kemungkinan arah terduga kemungkinan ya nggak pasti kemungkinan terbesar yang menjagin kemungkinan PLK ya mungkin nggak 100% ya tapi kemungkinan iya kalau dilihat 22 miliar dia punya nggak duit untuk jagain segitu punya ya of course punya ya eh jadi ini kayaknya kalau emang bener bukan Pak LKH standby buyernya ya bisa jadi drama nih John. Berarti bisa dikatakan Pak LKH dikerjain bisa jadi bisa arah ke sono ya akhirnya dia sendiri pun harus jaga harga sahamnya biar nggak jatuh ya. Dan oke, nah nanti gue akan bahas topik soal statementnya Warren Buffett ya. Warren Buffett tuh pernah berkata lebih baik lu beli wonderful company in fair price ya. Ya. Nah, ini kebetulan kasusnya kena banget nih ya. Better by wonderful. Nah ini Warren Buffett yang ngomong. Nah nanti kita mau bahas. Nah Warren Buffett pernah ngomong adalah jauh lebih baik untuk membeli sebuah perusahaan wonderful di harga yang fair fair ya ketimbang lo nyari perusahaan yang fair yang nggak sebagus Wonderful tapi di Wonderful price maksudnya Wonderful price apa harganya lagi jatuh istilah kata salah harga ya, ya. Maksudnya apa tuh John ya maksudnya jauh lebih baik lo beli sebuah perusahaan di harga wajarnya ya sebuah perusahaan yang bagus di harga wajar ya mungkin mahal ya secara PBV mahal oke tapi wajar make sense nggak fair nggak harganya fair ya ketimbang lo membeli sebuah perusahaan yang di harga sebuah perusahaan yang fair gitu ya di harga wonderful gimana dia lagi jatuh banget ya contoh misalnya kayak BMTR ini dia kan PBV sangat di bawah satu kan gue lupa 0, berapa ya nah maksudnya itu ya kenapa nah ini ada alasannya kita belajar bareng ya kebetulan contoh kasusnya lagi kita dapat lagi dapat ya ini artikel kenapa jauh lebih baik ya untuk membeli
sebuah perusahaan wonderful di harga yang pantas, harga fair, ketimbang lo membeli sebuah perusahaan yang fair ya, tapi di harga yang wonderful, yang murah ya. Kenapa begitu ya? Ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jauh lebih baik lo beli saham-saham yang jelas ya, meskipun mungkin agak mahal. Misalnya apa? Mandiri gitu misalnya. Secara PBV oke dua ya. Karena kan kalau lo misalnya suka PBV kan, oh bilang PBV dua mahal gitu kan. Tapi lihat John, dividennya ada di harga segitu. Jadi tuh harga PBV 2 tuh harga fair. Dan dia itu wonderful company. Jadi menurut ajarannya Warren Buffett jauh lebih baik lo beli misalnya BMRI gitu ya di harga segitu, harga yang fair. Ya, memang secara PB mal ketimbang lo cari saham yang lagi jatuh misalnya kayak BMTR gitu atau MNCN gitu kan. Memang secara PBV murah gitu, kayak lagi murah ya, tapi hati-hati itu banyak trapnya. Nah, ini yang kita mau belajar ya. Nah, di salah satu surat tahunannya ya, Warren Buffett tahun 2024 kepada para pemegang saham ya. Dia mengingat rekannya ini Charlie Munger yang meninggal November kemarin ya. Ya. Sebagai arsitek, salah satu arsiteknya dari Berkshire. Ya. Kenapa? Karena Charlie Munger tahun 1965 itu menasehati Warren Buffett untuk berhenti membeli perusahaan hanya karena mereka murah. Nih John ya, ini kebetulan banget kita lagi dapat kasusnya. Jadi Charlie Munger dia menasihati Warren Buffett untuk berhenti membeli perusahaan hanya karena mereka murah. Tapi sebaliknya lebih baik fokuslah. Aduh mana tuh hilang lagi. Udah bisa loncat sendiri sih. Nah ini deh. Tapi sebaliknya fokuslah beli bisnis-bisnis wonderful atau wonderful company di harga yang fair. Jadi ini adalah nasihatnya Charlie Munger, John, kepada bacanya Munger apa Manger? Munger ya, Munger, Charlie Munger, ya gitu ya. Oke, di harga yang fair ya. Nasihat ini akhirnya berhasil mentransformasi Berkshire Hathaway menjadi sebuah perusahaan yang bernilai 870 miliar dolar yang terkenal ya sampai saat ini ya. Nah, ini kayak dulu Warren Buffett di awal-awal karirnya dia ya. Dulu Warren Buffett dulu suka John juga beli saham gitu, PBV rendah gitu. Dia suka ya karena suatu hari bisa jadi saham turnaround gitu kan kalau cuan gede ya. Awal-awal Warren Buffett emang suka begitu ya. Demikian juga banyak value investor sekarang banyak suka fokus membeli perusahaan saham-saham yang murah, perusahaan-perusahaan yang lagi murah, lagi hancur gitu ya. Ya, memang ya saham-saham yang murah ini betul-betul ada semacam margin error yang cukup tinggi dan bisa menjadi saham yang turnaround potensinya ya, potensi untuk terjadi lu dapat capital gain yang gede. Betul. Tapi lu harus ingat ada juga resiko yang dibalik itu ya, diasosiasikan dihubungkan dengan membeli saham-saham yang sangat murah. Hati-hati ada risiko John ya. Risikonya itu value trap. Jangan-jangan itu perusahaan emang busuk gitu loh. Ya. Jadi semakin lu beli murah dia makin jatuh ya karena ya macam-macam. Hati-hati. Lu bisa kena trap di situ ya. Nah, kebanyakan kasus ya ada banyak alasan ini persis banget nih cerita kasus hari ini John ya. Banyak alasan valid kenapa saham itu murah. Alasan paling utama adalah eh, pertumbuhan pendapatan yang buruk. Ya, entah itu dikarenakan perusahaan itu ada lagi di industri yang buruk, industrinya lagi hancur, atau karena produknya jelek atau macam-macam lah, ya. Dan nah itu makanya karena perusahaannya itu sebenarnya memang jelek, makanya harganya hancur. Hati-hati John ya, ya. Karena perusahaannya memang kenapa dia bisa murah di bawah satu PBB? Jangan-jangan tuh perusahaannya jelek. Contoh, contoh, lu BMTR. Kenapa sih PBV di bawah satu? Karena dia kagak bagi dividen. Gimana orang mau tertarik? Lu mau mancing orang yang duitnya banyak duit masuk ke sana kalau dia nggak pernah bagi dividen ya makanya harganya di bawah satu PBV-nya. Hati-hati, John ya. Makanya gue kan sering bilang ya gue nggak terlalu ngefans sama PBV. Setelah tahu realita realita pasar modal tuh bekerjanya gimana,
Gue lebih sepakat, kalau gue pribadi ya, gue lebih sepakat lu beli saham yang harganya sesuai sama dividennya. Dividennya ngasih sekitar yield di atas 6%, misalnya 6,7. Lebih banyak, lebih better lah. Ya, lebih baik. Ya, ketimbang lu cari perusahaan yang hancur di PBV 0, misalnya 0,3 gitu ya. Jangan-jangan jadi value trap, nanti lama-lama dihancur ke 0,2, 0,1 gitu loh. Ya, makin lama lu pusing juga gitu. Ya. Nah, ya itulah fakta bahwa tidak ada satupun yang mau saham itu ya membuat saham itu makin sulit untuk naik ya. Jangan-jangan lo kena trap di situ nih ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang murah biasanya juga dijalankan oleh sebuah manajemen yang buruk. Dijalankan oleh manajemen yang buruk. Bisa jadi John, makanya nggak bisa cetak laba dia. Kalaupun bisa pun labanya nggak pernah dibagi dalam bentuk dividen gitu ya. Kecuali kalau manajemennya berubah, barulah kalau manajemennya tidak pernah berubah, perusahaan itu hampir susah dah untuk mengalami churning around. Ya, churning around susah kalau manajemennya nggak pernah berubah. Ya. Nah itu John ya. Jadi eh, jauh lebih baik kalau menurut Warren Buffett ya, lu beli sebuah wonderful company di fair price, di harganya yang fair. Ya mungkin PB-nya 1,5 2. Ya sekarang gini lah John, misalnya lu cek saham batu bara, jarang yang PBV di bawah satu ya, mungkin Adro doang kali ya. Misalnya apa sampai batu bara yang dividennya jumbo-jumbo 20% ya games, ya lo cila games, Golden Energy Band. Lo ngarepin sebuah perusahaan yang dividennya jumbo gitu 21% per tahun, lo ngarepin dia di PBV di bawah satu. Kapan dijebolnya coba? Berat. Selama dia masih terus dividennya selalu 21% returnnya. Orang akan berbondong-bondong di sana. Nah, itu namanya sebut wonderful company at a fair price. Ya. Ketimbang lo cari perusahaan yang kemungkinan katanya PBV-nya kecil gitu ya. Ya, tapi bisa jadi value trap. Ya. Nah, baik kalau menurut gua BMTR tuh salah satu masuk ke sana. Ya. Maybe fair company tapi wonderful price ya. Tapi hati-hati bisa jadi trap di situ ya. Hari ini kelihatan banget dijagain ya John ya. BMTR ini dijagain. Nah pertanyaannya siapapun sosok yang menjagai ini, kita nggak tahu itu siapa ya. Memang kan orang menduganya sosok paling kuat kemungkinan yang menjaga itu Pak LKH kemungkinan, tapi kita nggak tahu juga ya. Pertanyaannya sampai kapan dia sanggup menjaga itu pertanyaannya. Karena ini jagain pakai duit. Dia jagain di bid itu kan pakai duit. Ya sampai kapan? Dan siapa standby bayarnya ya? Apakah Pak LKH sendiri atau bukan ya nggak tahu. Ya. Paling ngeri John, lu terjebak di sebuah perusahaan yang pengendalinya itu terus-menerus right issue, udah nggak bagi dividen itu right issue terus, aduh, udah John, ya kiamat buat lu itu, ya, itu bener-bener kiamat. Lu tunggu pun dia kagak bagi dividen, lu tunggu-tunggu harganya kagak naik, kinerjanya nggak meningkat, dan entar malah lu dikasih kejutan dia right issue, dikasih kejutan, surprise dia bilang ya. Dia mah kagak rugi John, mengendalinya mah mana rugi, gue right issue aja terus sih, duitnya buat gue. Ya, terus Terus gimana dengan investor return? Bodoh nanan dia mah. Emang gue pikirin kata dia. Kenapa lu beli saham gue kan gitu. Tadi kan bilang gitu nanti kan. Mau itu saham ke gocap ke, mau ke satu ke, nanti kena FCA. Bodoh nanan. Atau bodoh nanan gak ya? Kalau orang Jabar lu pasti tahu. Bodoh nanan. Ya, kalau lo tahu bagus. Bodoh nanan tuh bodoh amat. Awalap gitu tuh. Ya. Ya. Ini mah kagak peduli. Ya. Kalau gue feeling ya kemungkinan ya oke lah kita fair-fairan aja sih lihat pengendalinya sering rek issue nggak lu cek aja sering kan sering ya pasti kemungkinan akan dilakukan lagi nggak mungkin 1 2 tahun lagi tiga tuh mungkin aja ya coba kita baca berita ya 5 dari 10 emiten jadi saham gocap ada apa 5 emitennya si X ini ya oh, gue nggak mau nyebut lah ya bukan ini setengah dari 10 total 10 emiten ya Pak AT yang melantai di bursa efek terperosok ke gocap setengah loh ya. Emiten apa aja itu? Ya, coba kita lihat.
eh ini emitennya ya. IATA, gocap. Nah, coba Samyata gimana? Samyata, gocap ya. Tuh dari sini yang sang ke gocap. Ingat ya ini harganya mirip-mirip BMTR John. Jadi gini, maksud gue gini, kalau lo merasa kemungkinan BMTR tidak ada potensi ke gocap ya, mengingat setengah dari emiten 10 5 dari 10 sudah ngarah ke gocap, udah tidur gocap ya, coba lo pertimbangkan lagi. Ya, bukan nebar fear, ini kan kita bicara fakta aja gitu loh. Apa sih untungnya reg issue gitu? Kalau kaya nggak perlu reg issue, perusahaan nggak perlu. Ya. Nyata, BHIT coba kita lihat. Gocap ya BHIT, BHIT. Tuh dulu pernah padahal ada di seratusan ya. Akhirnya roboh ke gocap juga gitu. BHIT terjun. Apalagi IPTV ya, IPTV katanya ada bandar itunya, bandarnya nyangkut juga tuh. Itu bandar aja bisa nyangkut, John. Ya, yang ngegoreng aja bisa nyangkut loh. Pernah di harga 500. Ingat ya John, ini track record dari GoPay aja bisa ke gocap loh. Jadi bukan nggak mungkin BMTR ini atau mungkin yang lain-lainnya MNCN itu bisa ke gocap juga, bisa aja. Data membuktikan itu. Ya, bukan nakut-nakutin. Oh, lu nakut-nakutinnya Jun, enggak nakut-nakutin. Gue kasihan aja lu kerja mati-matian gitu ya, taruh duit di saham yang lu berharap saham itu turn around gitu loh. Dikasih dividen aja lu kagak. Gitu loh, John. Udahlah, forget it lah. Kalau kata gue, carilah yang lain gitu. Yang jelas, kasih return per tahun jelas gitu loh. Ya, IPTV, IPTV apalagi yang gocap. BPBP itu apalagi tuh. Bahkan gua kayak nggak pernah bahas tuh BPBP. KB Bang. KB. Ih, bener nggak sih nih? Gua nggak tahu ya BPBP nih sama apaan ya. Ya, BPBP. Terus BCAP. Coba kita lihat BCAP. Gocap juga. Gocap. Dari 200 juga nih John. Pernah nih John ya. Jadi gocap gitu kan. Apalagi? Bud. Jadi ini 5 yang udah ke gocap ya. Tapi ada dua lagi yang udah mau ngarah ke gocap tuh John. Apa nih katanya nih? Ini MSKY sama KPIG. Coba kita lihat. Nah ini udah 61 nih. Udah dikit lagi mau ngarah gocap tuh. Dari harga 1000 malah. 1500 hebat ya. 500 bisa ke gocap. Luar biasa. Sangat dahsyat kehebatannya. Gocap ahli gocap. Gocap master gitu. Anjir, gocap master apa? Ini KPIG juga mau gocap John. Ya. Dari harga 100. Ya, gocap. Jadi 5 udah gocap, 2 ngarah. Tiga memang belum, tapi lo tahu sendiri misalnya kalau kita buka kayak sama MNCN gitu ya. Udah arahnya itu downtrend gitu loh. Arahnya downtrend. Coba aja lo lihat ya kan dari sini nggak ada tanda-tanda tuh bakal bakal juga terjun ya. Bakal juga naik gitu ya. Yang terbaru BMTR ya. Malah ini sekarang lagi rek issue mau dijual di cepek gitu ya. Caranya gimana bisa ngangkat kalau dia jual di harga cepek gitu. Ya ini juga termasuk saham yang kalau bisa dikatakan tuh meredup gitu loh ya. Meredup. Satu lagi gua nggak tahu apaan tuh. Ada 10 kan, satu lagi gua nggak tahu apa. Ya. Nah, jadi lagi perdebatan juga gue lihat ya, perdebatan soal BMTR akankah dia kegocap gitu kan. Gue lihat sendiri di forum-forum gitu ya. Tapi kalau gue lihat data aja sih, lihat datanya. 5 udah digocap, 2 ngarah ke gocap dan sisanya kayaknya nggak ada yang berprospek. Mungkin nggak ngikut kalau menurut gue cukup tinggi ya. Tidak bagi dividen pula. Kalau gue tidak bagi dividen baik nggak usah dilirik. Wah tapi kan PBV-nya murah. Nah itu tadi balik lagi ke nasihatnya Engkong Warren Buffett balik lagi.
Tapi kan PBB-nya murah John ya. Balik lagi ke nasib Pak Warren Buffett gitu loh. Balik lagi. Ya. Justru gara-gara nasihatnya Charlie Munger ya, lu lebih baik beli aja sih Wonderful Company di harga fair mahal nggak apa-apa, tapi dia wonderful gitu. Namanya naik-naik terus dia. Meskipun katanya secara PBV mahal nggak masalah. Itulah yang membuat Warren Buffett menjadi perusahaannya di sebesar sekarang. Ya berhentilah kata Charlie Munger, lu berhenti deh beli saham-saham murahan gitu loh ya. Berharap turnaround ya gitu. Ya terserah sih lo mau ikut Warren Buffett sama Charlie Munger terserah. Ya. Nah nanti dilihat aja John ini dramanya sampai mana gue nggak tahu ya. Tapi ini cukup kebetulan banget ya dapet momennya dan kita bisa jelasin Warren Buffett nih maksudnya mau kemana ya kebetulan kita dapat contoh kasusnya ya. Em, nah itu hati-hati sih John ya bagi lo yang suka nyari saham yang jatuh-jatuh ya PBV di bawah satu gitu lo cari betul tapi hati-hati bisa jadi tuh value trap jangan-jangan ternyata ya gimana ceritanya itu saham mau balik kalau dia rek issue mulu caranya tuh gimana gitu loh sama kayak Goto arah dia mau lagi private placement berapa triliun gitu ya. Setiap tahun dia akan private placement gitu. Caranya dia balik ke harga 300 tuh gimana gitu loh. Udah bagi dividen lagi. Kalau bagi dividen mungkin masih ada harapan John ya. Kalau ada masih bagi dividen ya. Nah itu John ya. Ya semoga ada yang bisa dipetik aja sih curcol nyantai kayak gini ya. Semoga tetap cuan. Kalau gua ya misalnya kayak kasus sekarang mungkin banking-banking perbankan kan lagi pada jatuh ya. Nyantai, itu pun nyantai. Lu masih bagi dividen nyantai ya. Tapi kalau lo nyangkut yang di begini, duit lo gede gitu ya. Gua yakin psikologi lu kena, yakin gua. Bohong lu nggak kena. Kalau lu taruhnya porsi gede dan terpaksa lo cut loss. Ini mumpung masih ada yang jagain lo John. Ya. Jagain dia mau nampung di 230 loh. Ya. Takutnya bukan aku nakutin nih John, takutnya. Ini bener-bener kayak yang sisa-sisanya kegocap. Ya. Ya kebanyakan orang kan ya gitu. Ya sekarang gue balikin lagi ke lu deh John. Lu berharap kan dia ke 400, ke 500, ke 700 silakan. Ini kebagi dua kubu loh. Kebagi dua kubu. Ada yang udah percaya wah ini bakal gocap udahlah, udah kita cut loss aja daripada hancur. Ada yang masih nunggu, padahal dia udah minus sih, tapi masih berharap ini wah ini kayaknya masih bisa ke 700 800 gitu ya masih bisa cenderungnya silakan hak masing-masing ya kalau gue daripada gue menunggu sesuatu yang tidak pasti bahkan bahkan kemungkinan untuk like issue lagi tahun depan 2 tahun lagi jauh lebih pasti daripada dia turnaround lebih baik gue udah mulai starting beli wonderful company at a fair price lebih baik kalau gue. Ya, daripada gue nunggu-nunggu. Nah, banyak orang gue perhatiin akhirnya jadi stres di bursa gitu ya. Dia average down. Gue pernah cerita ya, kalau lo nyangkut parah sebenarnya gimana? Lo lebih fokus ke saham lain. Banyak orang dia average up, average down itu di saham-saham yang udah sebenarnya bau-baunya hopeless gitu loh. Nggak move on. Dia average down, terus turun lagi stres. Dia average down, terus sampai duitnya habis. Habis dan stres. Jangan. Kalau menurut gue jangan. Ya takutnya ntar refresh down lo capek. Fokus lah, udah mulai lah. Lebih baik lo beli wonderful company at a fair price. Udah mulai. Move on, move on. Ya, itulah. Oke guys, sampai lagi video berikutnya karena data nggak bisa